Lalu kita mulai lihat juga di dalam ayat berikutnya ya, supaya kita tahu bagaimana Tuhan itu sangat suka untuk menyembuhkan. Musa, kita sudah tahu ya, setiap orang punya kekuatannya terbatas. Kita ini bisa menjadi lemah, apalagi kalau umurnya sudah mulai bertambah. Juga kita bisa menjadi lemah, bisa kecapean, dan sebagainya. Tetapi pada waktu seseorang punya hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan memang punya menghendaki orang itu kuat, karena dia harus menjadi pelaksana untuk mencapai visinya Tuhan. Musa itu kuat sampai tuanya. Dikatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, dan kekuatannya belum hilang. Kenapa? Karena Musa sampai umurnya tua, dia harus menulis Alkitab. Sehingga orang-orang yang menjadi pelaksana firman, sebenarnya Tuhan itu mau dan bisa membuat orang itu punya kekuatan walaupun sudah tua. Sampai dikatakan kekuatannya tidak menjadi lemah, matanya tidak kabur. Lalu tentang Abraham. Dikatakan Abraham itu masih bisa punya anak di usia tua, saudara. Pada waktu Sarah mati, Abraham itu mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya siapa? Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal saat itu umurnya Abraham kira-kira sudah 136 tahun. Tetapi dia punya kekuatan membuat dia bisa punya anak di usia segitu. Punya 5 anak. Berarti dia punya kekuatan yang luar biasa. Matius 12 ayat 15b berkata, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Dikatakan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Matius 14 ayat 14 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 19 ayat 2 berkata, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Tuhan senang menyembuhkan. Yang saya mau kasih tahu di sini bahwa Tuhan itu adalah Allah penyembuh, pemulih, pemberi kehidupan. Makanya kita diberi kuasa untuk menolak sakit penyakit. Tetapi tidak semua sakit bisa ditengking. Itu yang kita harus tahu. Tidak semua sakit penyakit bisa ditengking, walaupun ditengking pakai nama Yesus, pakai darah Yesus, pakai minyak urapan. Ada 3 hal sakit penyakit yang tidak bisa ditengking. Ada banyak penyebab sakit penyakit, misalnya ada sakit itu karena alam, ya kan? Cuaca, karena hujan terlalu deras, ada matahari terlalu terik sehingga kita dehidrasi, kita pusing, kita pingsan, ya kan? Itu kan karena alam. Tapi karena semuanya itu memang karena dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Makanya kita punya lelah, kita bisa pilek, ya kan? Kita bisa ketularan, walaupun kita berdoa, kita pakai benteng berlapis-lapis, orang sebelah kita pilek, kita bisa kena pilek juga, ya kan? Nah, tetapi yang intinya sakit itu bukan dari Tuhan. Semua sakit penyakit bisa disembuhkan, bisa ditengking. Tetapi ada 3 hal sakit penyakit yang tidak bisa ditengking. Yang pertama adalah kalau sakit penyakit itu karena dosa, tidak bisa ditengking. Makanya pada waktu ada sakit penyakit yang harus dikoreksi dulu adalah akarnya. Kenapa ini sakit? Contoh ya, kayak dulu ya, ada seorang hamba Tuhan, mungkin Bapak Ibu semuanya tahu, saudara-saudara, hamba Tuhan pendeta, kalau nggak salah namanya Samuel, yang matanya selalu pakai tes mata, itu kan pada waktu itu karena beliau tidak melakukan nasarnya, sehingga badannya itu kulitnya kayak kebakar, hangus, dan melupas semua kulitnya, sampai matanya kering, dan kemudian sekarang pada waktu dia mulai minta ampun, dan dia mulai berjanji untuk menggenapi nasarnya, dia disembuhkan. Tetapi matanya masih tidak bisa sembuh total sampai sekarang karena dia harus pakai terus buat tetes. Kenapa ada banyak hal kalau itu sakit penyakit karena dosa, walaupun sembuh, kadang-kadang ada tanda yang tersisa supaya kita itu menjadi peringatan
Kayak Bapak Pendeta ini tadi, matanya kan nggak langsung pulih total. Kenapa? Sebagai tanda supaya dia mengingat kesalahan masa lalu jangan diulang lagi. Dan bagaimana pengampunan Tuhan dan pemulihan yang Tuhan